Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat kan? Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang hubungan sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi. Bentuk kegiatan ekonomi masyarakat. Sumber daya alam sangatlah bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manusia selalu melakukan berusaha dalam pengelolaan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diantaranya industri, distribusi, produksi. Beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia dalam pemanfaatan sumber daya alam antara lain yang pertama adalah pertanian. Indonesia merupakan negara agraris yang merupakan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Bidang pertanian bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dalam hal pangan. Hasil pertanian diantaranya padi, palawija, dan berbagai jenis sayuran. Yang kedua adalah perkebunan. Pemanfaatan lahan di Indonesia banyak digunakan untuk bidang perkebunan. Mereka memanfaatkan untuk menanam kopi, teh, kelapa, kopra. Hasil perkebunan mereka gunakan untuk bahan industri. Saat ini Indonesia adalah penghasil terbesar, diantaranya adalah minyak kelapa sawit, cengkeh, kayu manis, dan sebagainya. Dan ada pula yang diekspor. Yang ketiga adalah kehutanan. Sebagian besar hutan di Indonesia adalah hutan tropis. Hutan tropis bermanfaat dan beragam tanamannya, diantaranya kayu, rotan, pinus, dan damar. Kayu biasanya digunakan untuk perabotan rumah, seperti untuk membuat meja, untuk membuat kursi. Jenis ada juga yang untuk peralatan lainnya. Yang keempat adalah peternakan. Masyarakat Indonesia juga ada yang berwirausaha sebagai peternak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan ternak yang biasa mereka pelihara adalah sapi, kerbau, kambing, burung. Hasilnya berupa daging, susu, telur. Biasanya peternakan ini dilakukan di daerah pegunungan yang berawan sejuk seperti itu. Yang kelima adalah perikanan. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan, baik perairan darat, perairan laut, sehingga kegiatan masyarakat adalah perikanan darat dan perikanan laut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh hasil perikanan laut seperti cumi, lobster itu biasanya diekspor ke luar negeri. Yang keenam adalah pertambangan. Pertambangan merupakan salah satu kegiatan perekonomian di Indonesia. Pertambangan bagian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk mengambilnya saja, kita harus menggunakan alat-alat yang sangat canggih. Contoh pertambangan yang ada di Indonesia: pertambangan minyak bumi, batu bara, biji besi, emas, dan perak. Yang ketujuh ialah perindustrian. Perindustri merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi, sehingga perindustrian itu menggunakan sumber daya alam dalam pelaksanaannya. Yang selanjutnya adalah pengaruh kondisi alam terhadap kegiatan ekonomi. Dataran rendah. Dataran rendah banyak dialiri sungai, tanahnya gembur, dan suhunya sangat panas. Pada umumnya, masyarakat bekerja sebagai petani dan bersama peternak dan budidaya ikan. Sedangkan masyarakat perkotaan melakukan perdagangan dan industri. Yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi biasanya berupa pegunungan dan bukit-bukit. Biasanya penduduknya bekerja di perkebunan. Tanaman yang mereka tanam antara lain kopi, teh, pinang, kakao, dan bermacam-macam bunga. Karena di sana apa? Karena di sana udaranya sangat sejuk dan banyak penduduk perkotaan mendirikan perhotelan dan tempat peristirahatan di sana. Yang ketiga adalah daerah pantai. Daerah pantai berdekatan dengan laut. Penduduknya biasanya banyak sebagai nelayan, sebagai petani tambak, petani garam,
dan sawah pasang surut. Ada bagian pantai yang dijadikan pelabuhan, kawasan industri, perdagangan. Yang ini, daerah ini menjadi perkotaan dengan banyak penduduk sebagai sopir, karyawan pabrik, dan pedagang. Yang ketiga adalah yang selanjutnya, tumbuhan penghasil sumber daya alam energi. Perkembangan teknologi menuju zaman yang modern di era globalisasi. Harga minyak mentah semakin mahal akan habis jika digunakan sumber daya alam sebagai sumber daya energi alternatif. Berikut beberapa tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai penghasil energi alternatif. Yang pertama adalah pohon jarak. Tanaman jarak salah satu tumbuhan yang dapat untuk menghasilkan sumber energi alternatif. Sumber energi yang dihasilkan adalah biodiesel yang berguna menggantikan fungsi solar pada mesin diesel. Yang kedua adalah kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak industri maupun bahan bakar. Kelapa sawit ini memiliki peranan yang penting dalam industri minyak, yaitu dapat menggantikan kelapa sawit sebagai sumber bahan bakunya. Yang ketiga adalah tumbuhan alga. Tumbuhan alga adalah tumbuhan penghasil energi alternatif yang paling efisien. Tumbuhan ini diperkirakan dapat menghasilkan 200 kali lipat lebih banyak dengan tumbuhan penghasil bahan bakar diesel lainnya. Budidaya dari biomasa dari tanaman alga disebut alga kultur. Kemungkinan dapat menjadi solusi kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, demikianlah tadi materi yang Ibu sampaikan. Mungkin ada yang tanya atau yang ditanyakan? Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.